Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Minahur Rahman, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo, yaitu dari SMP Negeri 1 Krucil. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Yang akan saya supervisi adalah sobat saya, sobat di sekolah ini, yaitu tolong diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Kebetulan di sini saya mengajar mapel TIK, Pak. Oke. Gimana kabarnya Pak Saleh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap melakukan kegiatan pra-observasi? Insya Allah. Baik. Pada kegiatan supervisi ini nanti kita akan ada 3 tahap, Pak. Pertama pra-observasi sekarang ini, lalu yang kedua nanti supervisi pembelajaran dengan ngajar ya. Yang ketiga adalah pasca observasi. Itu yang akan saya tanyakan pada kegiatan sekarang ini. Pertama, tujuan dari pembelajaran yang nanti akan Bapak terapkan. Silahkan. Terima kasih Pak Minahur. Tujuan pembelajaran saya di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan layanan yang ada di internet. Kemudian yang kedua, siswa ini mampu menyebutkan manfaat layanan yang ada di internet. Dan yang ketiga ini adalah menerapkan pembelajaran yang menggunakan PSE dan KSE. Jadi tujuannya ada 3 ya Bapak? 3, Pak. Baik, berikutnya ini yang sangat penting, area pengembangan yang akan Bapak kembangkan apa? Gitu. Insya Allah area pengembangan yang akan saya kembangkan di sini ada 4 macam, Pak. Yang pertama adalah siswa bisa menunjukkan sikap religius, kemudian peduli lingkungan dan disiplin. Kemudian yang kedua, siswa bisa mencerminkan diferensi konten. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensiasi proses. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran menerapkan KSE dan PSE. Baik, berarti ada 4 area pengembangan yang akan Bapak kembangkan. Nah, sehingga nanti harapan saya waktu pembelajaran ya keempat ini bisa betul-betul berkembang. Baik, pertanyaan berikutnya, apa rancangan pembelajaran, bisa itu strategi, model ataupun metode yang akan Bapak terapkan? Rancangan untuk strateginya yang pertama ini adalah observasi gaya belajar dan profil belajar murid. Kemudian yang kedua ini menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar dan profil belajar murid. Yang ketiga ini melakukan diferensi proses dalam pembelajaran. Yang keempat menerapkan pembelajaran KSE dan PSE. Kemudian yang metode yang akan saya gunakan ini adalah menggunakan diskusi kelompok. Kemudian modelnya problem based learning dan ATM. Oh gitu. Terima kasih Bapak jawabannya. Jadi strategi sudah ada, model juga sudah ada, metode juga ada, tadi pakai based learning gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya, untuk media apa yang akan Bapak gunakan? Media yang akan saya gunakan di sini menggunakan pastinya LCD proyektor. Kemudian yang kedua saya menggunakan sound. Kemudian yang ketiga yang akan saya gunakan ini ada lembaran bagi yang gaya belajarnya kinestetik. Pakai komputer apa enggak nanti? Insya Allah untuk penggunaan komputer karena pembelajarannya tetap di komputer, Pak. Di ruang komputer ya, Pak. Di ruang komputer. Medianya ada LCD, ada sound, ada lembar kerja, ada komputer untuk anak-anak. Baik, luar biasa. Insya Allah medianya sangat bervariasi ya, Pak. Lalu rencana Bapak kapan diterapkan pembelajaran ini? Saya ingin sekarang, Pak. Sebenarnya. Sekarang? Yakin? Insya Allah saya yakin. Oh begitu. Oh iya kan, kapan hari kita sudah berdiskusi ya? Sudah berdiskusi. Membuat RPP sudah dan lain-lain. Jadi siap dilaksanakan hari ini. Siap dilaksanakan, Pak. Baik. Berikutnya, bagaimana perasaan Bapak? Apa itu pada sekarang ini, pada saat
praobservasi ini? Yang saya rasakan senang, Pak. Senang ya? Nggih, karena biasanya saya Alhamdulillah. merencanakan RPP itu sendirian, sekarang sudah ditemani oleh panjenengan dari kemarin itu, sehingga akan mempermudahkan saya pribadi nanti menerapkannya di dalam kelas. Oh, ya sharing kemarin itu kalau begitu. Eh, Alhamdulillah jenengan senang, kan tidak terpaksa kan? Nggih, tidak terpaksa, Pak. Dengan senang hati. Alhamdulillah. Dan pertanyaan terakhir, dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan adalah saya siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini sesuai dengan strategi dan pengembangan yang akan kita capai. Oke. Terakhir sebagai penutup, terima kasih atas waktu, kesempatan dan kesediaan dari Bapak Saleh ya untuk ikut kegiatan saya di praobservasi ini. Sama-sama, Pak. Berarti nanti setelah selesai anak istirahat ini, berarti kita ke kelas, Pak ya? Langsung ke kelas. Lab komputer. Lab komputer. Kelas berapa itu yang akan dikembangkan? Ini yang dikembangkan kelas 9. Kelas 9. Baik. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita pelajaran TK untuk kelas 9. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Apa sih manfaat dari berdoa? Supaya kita bisa lancar dalam belajar dan mudah dalam mendapatkan ilmu hari ini. Oke, yang kedua, untuk selanjutnya, ini saya absen terlebih dahulu. Kira-kira ini, dari kelas 9C ini siapa yang tidak hadir? Siapa Rama? Oke, siapa lagi? Erik, siapa lagi? Isa kemana mereka? Oh, sakit. Oke, terima kasih sakit atau izin. Oke, nanti saya cross check lagi. Nah, kemudian sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, silahkan dicek di bawahnya atau di atas mejanya masih ada sampah apa enggak? Yang ada silahkan dibuang. Ya, diambil kemudian kalian buang ke tempat sampah. Ya, terima kasih anak-anak sudah mau peduli terhadap lingkungan sekitar. Seperti program kita biasa, bila ada sampah saya ambil. Selanjutnya, nah di sini ini sudah ada 3 kelompok. Nah, kelompok ini sudah saya petakan berdasarkan gaya belajar kalian. Ada yang gaya belajarnya kemarin ini kinestetik, yang di sini yang tidak bisa diam. Nanti kita akan berikan lembar untuk media belajarnya. Kemudian ini yang auditory yang mendengarkan, dan ini yang visual yang akan melihat nanti menggunakan LCD proyektor yang akan saya tayangkan di depan. Nah, selain itu, selain gaya belajar, saya juga membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kemarin. Ada kelas cerdas, ada kelas pintar, ada kelas spesial. Nah, di mana kelas cerdas ini adalah anak-anak yang sudah mampu menguasai dan tahu tentang layanan yang ada di internet. Nah, kalau yang kelas pintar masih sebagian, yang spesial yang masih belum tahu sama sekali, nanti saya pandu yang kelas spesial ini. Itu berdasarkan dari kemampuan kalian. Ini sudah saya bagi juga menjadi 3 kelompok. Untuk itu, yang pertama, marilah kita amati video berikut ini dan saya bagikan dulu media pembelajarannya sesuai dengan gaya belajar kalian. Ini untuk yang visual ya. Yang visual, kelompok visual. Kemudian ini yang gaya belajar auditory di sini. Kemudian yang ini yang kinestetik. Yang kinestetik nanti bisa ke saya atau ke guru lain untuk berwawancara, nak. Jadi kalian bisa wawancara apa sih layanan yang ada di internet. Kinestetik bisa nanti seperti Tama nanti ke saya wawancara, ambil kursi, silakan diskusikan dengan saya. Yang lainnya yang audio dan yang visual bisa melihat tayangan berikut ini. Sambil Bunda Caca menjelaskan, teman-teman silahkan buka buku cetaknya halaman 59. Nah,
Yuk kita ketahui tujuan pembelajaran dan kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Pada semester lalu kita sudah belajar 2 bab ya. Di antaranya ada melakukan penghitungan dengan fungsi, membuat gambar digital, dan membuat animasi. Lalu, semester lalu juga kita belajar ancaman online, hoax, dan pedoman bermedia sosial. Bagaimana teman-teman rapotnya? Apakah baik? Nah, kalau baik, berarti teman-teman pertahankan ya untuk semester 2 hingga tua memanfaatkan layanan internet dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat ini, teman-teman sedang menonton YouTube, sedang membalas chat WhatsApp, itu kan menggunakan layanan internet, ya kan? Nah, Sebelumnya saya pengen tahu nih, apa perasaan kalian hari ini? Silahkan kalian buka Mentimeternya yang sudah saya sebarkan tadi. Kodenya, ini saya bagikan kodenya, kemudian kalian pilih perasaan kalian hari ini. Oh, ini sudah ada yang milih. Silahkan, bisa dipilih. Nah, apa sih perasaan yang kalian rasakan hari ini? Oke, dilihat di komputernya, diklik, kemudian pilih submit. Oh, 3 yang senang, 1 yang sedih. Silakan lagi. Submit. Oke, 2 yang sedih. Ada yang ngirim love ke saya. Wah, ada yang love. Ada lagi? Silakan langsung disubmit. Dipilih perasaannya, kita lihat 10. 4 yang sedih. Oke. 5. Sudah? Diklik submit. Ya, kalian hanya bisa ngeklik 1 kali. Nah. Yang love-nya bisa berkali-kali. Oke, saya pengen nih tahu nih yang sedih. Yang sedih tadi yang memilih saya lihat itu Tama. Mana Tama? Bisa maju ke depan. Ceritakan, kenapa kok hari ini sedih? Saya sedih dikarenakan warung di sana tutup. Warungnya tutup. Ya, berarti bersedih ya kalau warungnya tutup ya. Tidak bisa beli-beli. Yang senang, Ori tadi. Yang milih senang bisa ke depan sini. Ceritakan kenapa kok perasaannya senang. Sebelah ini. Saya senang karena belajar TK bersama Pak Soleh. Terima kasih. Kalian sudah mewakili. Oh, yang susah. Siapa yang susah tadi? Milih yang susah. Raka tadi susah. Oh, sini. Afgan. 2 orang ini susah. Kenapa pilih susah, Nak? Karena pelajarannya sulit. Karena pelajarannya sulit. Ya, memang TK itu mudah-mudah sulit. Nah, dari apa yang sudah kita pilih, kita sudah tahu nih perasaan teman-teman kita, ada yang susah, ada yang senang, ada yang sedih. Nah, semua perasaan itu tergambarkan pada pemilihan Mentimeter yang sekarang. Untuk itu, mari kita gunakan teknik stop sejenak agar pembelajaran kita nantinya bisa lebih bersemangat, kemudian bisa lebih perasaan yang sedih dan yang tadi susah itu bisa hilang. Untuk itu, silakan diam dulu semuanya. Silakan diam dengan tenang. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Lagi, tarik nafas dalam-dalam, tahan, hembuskan. Terakhir, tarik nafas dalam-dalam, tahan sejenak, hembuskan. Bagaimana perasaan kalian setelah tarik nafas? Lega? Oke, semoga perasaan yang tadi sedih, perasaan yang tadi susah bisa hilang bersama dengan hembusan nafas yang kita lakukan tadi. Ini adalah trik stop, di mana kalau kalian merasa perasaannya tidak enak, sedih, susah, kalian bisa melakukannya dengan merefleksi diri sendiri dulu. Kalian diam, tarik nafas dalam-dalam, tahan sejenak, kemudian hembuskan. Oke. Email yang mana saja? Nah, itu sudah benar, Outlook ya. Se-engine. Oke, se-engine sudah benar. Ada Bing, Yahoo, Baidu, Yandex. Yang kalian gunakan biasanya apa? Sip. Silakan dituliskan di situ. Google. Tambahkan Google. Oke. Yang ini tentang sosial network. Oke, benar. Facebook, Twitter, Instagram. Sip, pinter sekali. Oke, berarti sudah paham. Yang ini
Oke, sebelum presentasi, mari kita tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Oke, supaya kita tetap semangat dalam pembelajaran. Oke, tepuk semangat. Nah, nah. Semangat. Lagi. Semangat. Semangat. Oke, kita lanjutkan dengan presentasi. Kita mulai dari kelompok yang tadi yang saya bagikan terakhir LKPD-nya. Silakan siapa yang mau presentasi? Afgan dengan Raka ya. Ya, yuk Afgan dengan Raka. Hasil presentasinya dibaca. Yuk. Twitter, Instagram, Oke. Kemudian keempat, kita sudah kantoran. Miss Trovos, Microsoft, Word, Microsoft, Word, Excel, dan Excel, dan OneNote. OneNote. Oke. Sekarang yang saya tanyakan, dari aplikasi itu apa yang pernah kamu gunakan? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Oke, tepuk tangan untuk Afgan. Bisa kembali ke tempat. Oke, kelompok yang pintar. Tadi yang kelompok spesial. Halo teman-teman. Saya dari kelompok cerdas akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama itu ada bagaimana cara mengakses Google Mail. Buka komputer, buka mail, masukkan email atau nomor telepon dan kata sandi Anda. Terus yang kedua itu bagaimana cara mengakses Google Com atau Yahoo Com. Yang pertama gunakan kata sandi aplikasi. Yang kedua gunakan situs web Yahoo Mail, ID Mail Yahoo Com. Yang ketiga install aplikasi Yahoo Mail di perangkat Android atau iOS. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana cara mengakses, salah satunya adalah Gmail. Pernahkah kamu menggunakan Gmail? Pernah, karena saya menggunakan HP Android yang ada Gmail-nya untuk mengakses ke Play Store. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita sudah selesai, barusan presentasi sudah bagus-bagus semua, sudah memahami semua materinya. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ingin merefleksikan hari ini? Silakan. Oke, Rohim ya. Silakan Rohim. Soalnya kembar. Oke, apa yang kita pelajari hari ini Rohim? Tentang layanan-layanan internet, Pak. Layanan internet bagus sekali. Kemudian hal apa yang kurang masih dalam pelajaran hari ini? Kekompakan dalam kelompok pas mengerjakan itu, Pak. Oh, berarti kekompakannya nanti kita nus lagi ya. Iya. Oke. Kemudian hal menarik apa yang kamu pelajari hari ini? Belajar langsung praktek dan dapat bekerja kelompok dengan teman-teman. Oke, belajar langsung Praktek. praktik. Oke, tepuk tangan untuk Rohim. Oke, bisa kembali ke tempat. Pertemuan berikutnya untuk di rumah kalian nanti saya kirim tugasnya di WA kelas, nanti bisa dikerjakan untuk persiapan pembelajaran pertemuan berikutnya. Itu dulu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Saleh? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu Bapak sudah melakukan praktek pembelajaran dan saya sudah melakukan supervisi di situ. Nah, untuk sekarang saya merepotkan Pak Saleh lagi karena ada kegiatan pasca observasi gitu. Kan Ada apa, bersedia Pak? nggih? Nggih, siap bersedia. Alhamdulillah, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Siap, Pak. Pertama, bagaimana perasaan Bapak Saleh setelah melakukan pembelajaran yang saya observasi beberapa hari yang lalu? Yang saya rasakan itu bahagia, Pak. Bahagia. Karena dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, anak-anak itu bisa lebih memahami kemampuannya sendiri dan juga mampu lebih mudah dalam menangkap materi yang disampaikan.
Jadi bahagia. Bahagia. Alhamdulillah tidak tertekan, tidak susah ya. Kalau Iya, susah kan saya yang tidak enak sendiri begitu. Baik, terima kasih. Berikutnya yang kedua, sejauh mana area pengembangan yang telah Bapak lakukan? Jadi seberapa tinggi tingkat keberhasilannya? Tingkat keberhasilannya saya rasa masih 80%, Pak. 80%. Masih ada beberapa hal yang perlu sepertinya kita perbaiki di situ, Pak. Belum 100% ya? Belum 100%. Oh, berarti perlu ada yang diperbaiki atau ditingkatkan. Lalu apa kendala atau yang kurang sehingga tidak sampai 95 atau 100 gitu? Apa yang kurang? Yang pertama yang saya rasakan sendiri saat pembelajaran bervariasi ini adalah kerjasama dalam berkelompok, Pak. Karena memang kemarin itu memang pertama kali kita mencoba sesuai dengan yang jenengan arahkan itu, yang jenengan kasih saya pengarah. Oh, bervariasi seperti ini loh. Ternyata anak-anak itu masih kurang bisa bekerja sama. Yang kedua ini adalah kurang pede ketika mereka menyampaikan presentasinya. Berarti ada dua, Pak ya, Ada yang dua. perlu ditingkatkan atau diperbaiki, kerjasama kelompok dan waktu tampil itu. Waktu tampil. Tuh. Lalu bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk memperbaiki dua hal tersebut? Yang pertama yang ingin saya lakukan adalah memberikan instruksi yang jelas kepada anak-anak ketika mereka kerja kelompok. Karena memang kelompok ini kelompok yang memang kita bentuk presentasi, berarti perlu diadakan latihan dulu sebelum mereka mempresentasikan hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi menangkap ini Pak Saleh ini sudah punya rencana perbaikan, betul ya? Rencana perbaikan. Nah, rencana perbaikan itu mudah-mudahan segera bisa Pak Saleh laksanakan. Saya tunggu. Siap. Apa itu aksi perbaikannya? Siap. Terus kapan mau dilaksanakan? Ayo. Kalau saya pengennya secepatnya, Pak. Kalau bisa di pertemuan berikutnya, apa ya yang sudah kita laksanakan kemarin itu kita perbaiki kesalahan-kesalahannya. Seperti memberikan latihan gladi bersih dulu ke anak-anak untuk presentasinya sebelum mereka tampil. Begitu. Insya Allah pertemuan berikutnya. Oke. Jadi pertemuan berikutnya kalau Pak Saleh mau melakukan perbaikan ini, tolong kabari saya, ya. Siap. Ajak saya. Saya akan melihat sedikit sebentar saja. Jadi tentang aksi perbaikan ini. Sementara itu Pak Saleh. Apa itu kegiatan pasca observasi ini? Nah, saya menyampaikan pertama terima kasih atas kesediaan Bapak mengikuti proses coaching supervisi akademik yang saya lakukan. Yang kedua, saya minta maaf kalau ada ucapan saya atau sikap saya yang mengganggu Pak Saleh itu. Sebenarnya apa yang Pak Minahur lakukan itu sangat bermanfaat bagi saya, Pak. Karena berdasarkan kemarin setelah kita merumuskan kemudian pra observasi, ternyata pembelajaran diferensiasi yang Bapak terima pada saat JGP sangat berguna bagi saya ketika saya terapkan di kelas. Alhamdulillah. Mantap Pak Minahur. Alhamdulillah, terima kasih pujiannya. Jadi sobat-sobat pemirsa, ini adalah akhir rangkaian tugas saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo, tepatnya dari SMPN 1 Krucil. Saya Minahur Rahman dan ini sobat mitra saya Muhammad Saleh, guru TK SMP Negeri 1 Krucil. Dan pada kesempatan yang berbahagia yang baik ini, saya ditemani oleh pengajar praktek saya, Bapak Bambang Lidiawanto. Minta tolong Pak Bambang menyampaikan pesan-kesan atau masukan atau apapun terkait dengan kegiatan saya, yaitu coaching supervisi akademik, khususnya pada tahap pasca observasi. Monggo. Oke, terima kasih Pak Ahur, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMPN 1 Krucil. Alhamdulillah bagus, luar biasa Pak Ahur ya. Jadi saya menyimak dari proses coaching ini adalah pasca observasi supervisi.
pada prinsipnya ada 3 prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tadi dari coaching yang disajikan oleh Pak Ahur terhadap rekan sejawat, saya sudah melihat ada proses kemitraan. Kemitraan tadi saya melihat rekan sejawat tidak merasa digurui Pak Ahur. Jadi sudah ada proses kemitraan. Kemudian juga proses kreatifnya juga sudah muncul bagus sekali. Percakapan saya melihat berjalan 2 arah. Jadi antara coach dengan coachee sudah berjalan 2 arah. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dari maksimalkan potensi ini saya melihat bagus sekali Pak Ahur ya. Jadi dari coachee sendiri sudah digali pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali seperti tadi, ditanyakan kendala, kemudian langkah-langkahnya ke depan, kemudian ada langkah konkret yang juga ditanyakan oleh Pak Ahur sebagai coach di sini. Jadi pada intinya dari proses coaching ini, pasca supervisi ini, saya sudah melihat 3 prinsip tadi, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah muncul. Itu yang saya amati dari proses coaching ini Pak Ahur. Terima kasih. Itu umpan saran dan umpan balik dari saya. Terima kasih Pak Ahur. Monggo. Terima kasih Bapak guru saya, Pak PP saya, Pak Bambang Lidiawanto, atas umpan baliknya. Terakhir, mari kita sapa pemirsa dulu. Monggo. Saya Minahur Rahman. Saya Muhammad Saleh. Saya Bambang Lidiawanto. Visi kita nggih, Bang. Visi SMP Negeri 1 Krucil. Oke. Visi SMP Negeri 1 Krucil. Krucil beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Visi SMP Negeri 1 Krucil. Krucil beriman, kreatif, religius, unggul, cinta lingkungan, berprestasi, inovatif, dan mandiri.